Ya, baik, sudah mulai. Silahkan Bu Lika, Oke. sudah saya record. Terima kasih Bu Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Suyanto, mentoring kita tercinta, semoga selalu dirahmati Allah dan sehat selalu ya Pak ya. Amin. Kepada yang terhormat Ibu Ketua Bu Diah dan kepada yang terhormat teman-teman semuanya, calon pengawas sekolah yang hebat, yang selalu semangat, selalu setiap saat kita bersama-sama untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih bisa bergabung dalam kegiatan Zoom Meet Google Meet pada sore hari ini. Kedua kalinya marilah bersama-sama tidak lupa kita selalu memanjatkan salawat serta salam ke Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pada hari ini kita selalu mendapatkan syafaat sampai nanti yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita ada beberapa agenda yang akan kita bicarakan, terutama adalah mengenai kegiatan RTLPP yang harus kita lakukan nanti, tahapannya setelah sosialisasi itu apa dan lain sebagainya. Untuk itu saya akan bacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah langsung arahan dan nasihat, arahan ataupun apapun yang dari Bapak Suyanto yang kita akan tunggu. Yang kedua mungkin saya serahkan nanti ke Bu Diah dan teman-teman. Kira-kira apa langsung kita tanya jawab ataupun ganti satu persatu, maunya seperti apa dari Bapak Ibu. Jadi kita konsultasi face to face satu-satu secara bergantian atau gimana enaknya nanti. Tuh. Itu marilah nanti akan kita tawarkan bersama-sama ya. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga yang kita lakukan pada sore hari ini menjadi nilai ibadah dan motivasi semangat kita semuanya. Karena kalau bersama-sama itu rasanya tidak ada yang sulit gitu ya. Kita selalu semangat selalu. Oke, Bapak dan Ibu, kita buka kegiatan sore ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, acara yang kedua yaitu waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Suyanto untuk memberikan arahan kepada kita. Sebaiknya untuk RTLPP ini gimana, apa yang harus kita lakukan setelah sosialisasi, terus dokumen apa saja yang harus kita siapkan, nanti laporannya seperti apa. Terus terang Pak Dokter, kita itu masih mengawang-awang, belum ada apa gambaran yang harus kita lakukan gitu. Jadi oleh karena itu kita sangat butuh sekali bimbingan dari Prof ya. Itu saja mungkin saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Prof Suyanto. Terima kasih. Silahkan Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon pengawas sekolah yang hebat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur yang sebanyak-banyaknya sampai sekarang ini kita diberikan berupa kekuatan, kesehatan yang tidak terukur besarnya. Kedua, saya sampaikan, marilah kita mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Semoga kita nanti mendapat syafaatnya di sekarang ini sampai akhir yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, ini saya sampaikan ya, dalam jadwal saya ya, ini sepertinya itu jadwal saya itu melihat dengan jadwal-jadwal yang lain
seperti ya hari keberapa, tapi saya lihat-lihat memangnya untuk yang mepet dengan Desember itu tidak selalu menepati ya hari keberapa gitu Bapak Ibu. Iya. Saya sampaikan ya kemarin itu dalam pertemuan ya masih yang ditarakan itu ya, masih pertama kali Bapak Ibu ya. Untuk pertemuan langsung besoknya itu Mas Ian minta mentoring pertama. Lah, apalagi sekarang ini ya Bapak Ibu, yang ini tadi barusan saya dari Tarakan ya, yang mana Tarakan itu belum bisa mengupload untuk UCL 1 itu semuanya. Berapa tugas itu belum bisa mengupload. Seperti itu Bapak Ibu ya. Maka dari itu yang kita itu berdekatan dengan akhir tahun ya. Yang penting kita sama-sama tahu, sama-sama menerima ya kapan waktunya. Dan saya ya terus terang Bapak Ibu ya, apabila itu saya minta pada Bapak Ibu semuanya untuk diingatkan seperti itu. Sekarang ini tadi kalau tidak diingatan di WA saya tidak tahu ya, karena apa? Saya melihat berpedoman pada hari keberapa gitu. Tapi sekarang kelihatannya tidak dipakai itu. Terus Bapak Ibu yang kedua itu saya kemarin itu ya baru penguatan pengawas sekolah selama 3 hari. Mestinya Senin, Selasa, Minggu, Senin, Selasa, Rabu ya. Nah, ketepatan tadi malam sudah ditutup. Maka dari itu ya saya tadi pagi menghubungi kali Tangerang itu bisa ya. Terus ini ada maunya itu nanti malam ya bisa diajukan sekarang ini, alhamdulillah ya. Terus Bapak Ibu ya, Terima kasih. perlu saya sampaikan ya, saya berulang-ulang saya sampaikan bahwa mentor tidak memberikan materi, hanya dimintai pertimbangan dan mengingatkan Bapak Ibu semua. Nah, sekarang perlu dibahas yaitu menyusun metrik RPLBP ya toh Bapak Ibu. Iya. Ya toh. Iya Pak. Lebih enaknya tadi saya kira Bapak Ibu sudah pandai-pandai semuanya karena sudah debat ya, ini tadi hanya informasi dan Bapak Ibu semuanya sudah saya beri contoh menyusun metrik RTL. Nah, metrik RTL itu ya masalah utamanya itu pembelajaran apa ya Bapak Ibu. Ya, kalau dulu Bapak Ibu ditemukan di sini ini ya rendahnya karakter, contohnya prestasi siswa karena kemampuan guru dalam merancang pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Terus gini Bapak Ibu, dalam jenengan kira apa pertemuan apa itu masalah utama yang Bapak Ibu angkat itu. Nah, masalah utama itu ya ditulis di sini Bapak Ibu ya. Nah, saya terus semuanya itu sudah ada, maka dari itu saya yakin Bapak Ibu itu sudah ya sambil mengerjakan ya sudah Bapak Ibu, iya toh? Halo? Iya. Pak. Tapi kalau sudah sambil mengerjakan tolonglah Bapak Ibu ya, dipresentasikan satu persatu. Nanti saya semuanya itu mengomentari, terakhir saya mengomentari juga. Itu ya Bapak Ibu. Nah, maka dari itu pembawa acara tolong sampaikan siapa kira-kira yang menyampaikan hasil karyanya sebelum di-upload ya. Itu ya Bapak Ibu. Tolong. Iya.
Ya. Dari saya sementara saya serahkan lagi ya pada Ibu sebagai pembawa acara, Ibu Solika Solikatur ya. Mohon Bapak, mohon Bu Solika ya sampaikan. Kira-kira siapa ya sekarang itu, Pak Edi apa Pak? Nanti bersamaan ya. Harus ini nanti menyampaikan satu persatu ya. Terus kita apa itu kritisi ya Bapak Ibu. Yang kritisi itu kan dari mentor panjenengan kritisi juga ya. Tolong Bapak Ibu sampaikan ya. Siapa Bu Solika? Iya. Ya. Oke, terima kasih Pak Dokter atas waktunya dan arahannya. Pak Dokter, kita kan IST 1 udah selesai Pak Dokter. Ini sudah selesai. Udah. Iya, sekarang kita OJT 2. Oh iya. Ya. Ya kita kerjakanlah kita hari kita bahas bersama-sama OJT 2 ya. Iya. Gini Pak Dokter, karena tugas IST 1 alhamdulillah kita semuanya sudah selesai semuanya. Kita ini babak ketiga yaitu OJT 2. Di mana OJT 2 itu bermula dari jadwal yang sudah kita susun Pak Dokter. Jadwal yang kita susun. Untuk itu karena kita mengacu pada jadwal yang kita susun, kita ingin tahu dari teman-teman dulu ya Pak Dokter ya, progresnya sampai di mana, sudah sosialisasi atau belum, kira-kira menghadapi kendala seperti apa, nanti kita sharing bersama aja dulu ya Pak Dokter ya, karena kita belum punya bahan yang harus dipresentasikan sampai hari ini untuk OJT 2 Pak Profesor. Pak Dokter. Oh, jangan Profesor, Bu. Iya. Iya Pak Dokter ya. Gitu aja ya Pak Dokter ya, karena kita belum ada bahan untuk presentasi untuk OJT 2. Iya. Oke, kalau kita presentasikan IST kan nanti mundur lagi Pak. Iya. Ya. Oke, ya udah. Itu sudah diupload ya IST-nya itu. Udah semuanya. Yang belum Udah selesai. Alhamdulillah selesai semua. Alhamdulillah harus sudah semua selesai. Yang belum diupload sudah. Tidak ada Bapak sudah diupload Sudah. Tidak ada, semuanya udah selesai. Ya alhamdulillah. Ya, kita pulang harus selesai. Kita diskusi saja apa yang dikatakan Ibu Solikatur tadi. Mulai dari siapa? Oke, terima kasih Pak. Kalau gitu kita lanjut hari ini, kita lanjutkan diskusinya. Bagaimana progres teman-teman tentang pelaksanaan OJT 2 ya? Oke, mulai dari sosialisasi di sekolah tempatnya atau di tempat magang. Oke, dari Bu Diah dulu ya. Atau Pak Edi dulu, Pak Supriyanto dulu, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas miskomunikasi hari ini. Jadi memang dikompakan sama Bu Salehat kemarin tuh jam 16, pukul 16, cuma belum respon. Jadi mohon maaf teman-teman ya kalau saya jadi kendala. Jadi setelah kedinasan itu jam 2 saya di koperasi. Makanya kalau di booth yang di tempat saya berisik, ya begitu kondisi di situ. Makanya bukan berisik, saya mau malah lagi izin Pak karaoke. Dokter tadi bilang ke saya cari internet dulu Pak, karena di koperasi kan nggak mungkin untuk ini, jadi saya balik ke sekolah. Terus yang kedua, kita berkegiatan mencoba mengikuti tugas IST yang 13A kemarin. Iya. Jadwal hari pertama dan kedua itu Boleh ditayangkan Pak kalau ada punya Pak Edi. Kalau sudah Bisa ditulis dia ya? Kalau punya aku belum ditulis. belum saya siapkan, soalnya katanya nggak merencanakan itu. Oke. Ya silakan lanjut aja. Ya gitu. Coba ya. Ya. Mana ini? Sambil jalan aja. Ya udah ya, Jadi, silakan. Jadi pada awalnya hari pertama, hari kedua saya ada kendala Pak Dokter. Jadi di sekolah magang yang saya rencanakan,
setelah kita komunikasikan dengan kepala yang bersangkutan ternyata ada masalah. Artinya saya pikir sekolah saya satu komplek, Tangerang 2 Soekarsari 1. Kebetulan Kepala Soekarsari 1 itu juga calon pengawas di gelombang pertama. Pengen saya magang keduanya di situ. Rupanya ada kesepakatan dari angkatan pertama dulu, mereka saling silang antar pengawas, calon pengawas itu. Jadi tidak memungkinkan saya untuk Kesana, masuk ya, jadi ya, satu ya. tempat dijadikan objek 2 RTL. Ya, ya. Makanya saya komunikasikan dengan Bu Titin sampai ke Bu Diat di SDM. Mereka merespon, jadi ada perubahan tempat yang kita untuk jadikan objek untuk magang kedua. Nah, setelah 2 hari ini karena jadwal di situ menunjukkan untuk sosialisasi dengan sekolah sendiri dengan sekolah magang, jadi ada kemungkinan apa yang saya rumuskan di rumusan masalah ternyata ada ya semacam apa permintaan atau gimana, Pak coba ngangkat permasalahan yang lain. Jadi bingung kita. Oh boleh diubah Ya. memang boleh diubah Makanya apa enggak ada gitu. perubahan lagi, Ah. ada semacam begitu. Ya makanya kita kan hari ketiga besok direncana itu perumusan masalah, maka kita gali dari permasalahan nanti yang mengurus ke masalah apa. Nah, dengan hubungan dengan Pak Dokter, kita ada waktu 38 hari OJT 2. Kalau nggak salah 7 kita lagi. Iya, Ya. udah kepake 1. Lagi. Udah hilang 1. Hilang 1, 37 lagi. oh 37 hari. Ya, Hilang 2 37 sama hari ini 36. Nah, kita diberi waktu kalau nggak salah 4 sampai 5 kali konsultasi dengan Bapak mentor. Nah, makanya 5 kali kan Ya, Pak. ulangi ini 4 kali ya. 4 lagi. 4 kali ya. Jadi 4 kali. Nah, karena orientasi terakhir itu laporan metrik RTL itu kalau nggak salah udah sampai hari ke-10 kalau nggak salah itu kita penjelasan di situ untuk metrik. Saya belum bisa menampilkan ya. Gitu. Di share screen-nya nggak bisa? Present now, di present now-nya. Hmm. Yang tanda panah nggak bisa, nggak Sama nggak Pak Edi sama saya ya jadwalnya ya? Mudah-mudahan sama Bu karena Saya bantu kalau sama. ya coba. Ini nggak Bentar. mau di saya nih. Ya. Masuk ya? Masuk ya, masuk. Oh ya udah, oke yuk. Ya, jadi di situ kalau metrik RTL itu kalau nggak salah sampai di ini nomor 9 ya pelaporan tanggal 30 November itu di jadwal. Dibuka aja dulu itu. Dibuka dulu Pak. PDF-nya belum dibuka tuh. Ya. Masih foldernya Pak itu. Oh, masih folder. File. Iya. File folder File banyak. bukan folder, file. Kita, Udah kebuka di situ. iya. Oh, balik lagi keluar. Jadi coba deh Bu Dika. Mohon Ya, maaf, udah, Pak, sambil- saya lanjutkan ya. Iya sambil lanjut. Jadi di situ jadwal di situ juga ada apa Bolehkahnya buka itu, buka jadwal. Iya, sebentar lagi cari dulu. Iya. Jadi kita ada tahapan yang udah kita sepakati bersama teman-teman itu. Jadi nanti kita share aja ke Bapak nanti pengaturan 4 hari pertemuan itu kapan. Nanti kita bisa komunikasi lebih lanjut. Artinya ya mudah-mudahan 1 hari sebelum kita kita sudah memastikan jamnya. Ya kayak tadi seperti agak apa masih di jalan gitu. Saya potong ya Pak. Iya Pak, iya. Pak Edi. Ya. Kalau bagi saya ya itu rambu-rambunya itu tolong karena ya enggak sesuai itu ya
nanti itu dikembalikan ya, hari keberapa itu aturan itu karena ini mau habis untuk tahun 2021 ya. Itu tolong itu diatur sampai segitu. Hari akhirnya tanggal berapa untuk kesepakatan yang ada di Pemda Kota Tangerang. Nah, saya itu enjoy saja. Lebih satu oke, kurang satu oke. Dan ketepatan ini tadi karena apa Bapak Ibu? Menurut jadwal saya itu tanggal 14 Bapak Ibu. Apa, Bu? Sesuai dengan yang dulu-dulu. Tolong ini ya disesuaikan dengan. Ya, nanti kita yang menyesuaikan Pak, yang Kayak ada bau. kita yang menyesuaikan ya. Oh gitu. Yang jadwal dari Bu Titin kan hari ke-1, hari ke-11, ke-21, 29 dan 36. Ya. Ya. Itu hari ke. Ibu nanti di-share lagi yang jatuh dari Bu Ini Titin. udah saya share di grup, udah saya share di grup Sekarang kita udah. tuh. Oke. Iya. Pak Dokter maksudnya sempatnya itu tanggal 14. Nanti kita aturin tanggalnya Pak. Nanti hari ke-11 itu tanggal berapa nanti Ya, kita nanti lihat. cek lagi. Ya. Jadi maaf Pak Dokter, saya lanjutkan. Ntar saya lihat ya udah. Jadi ada kemungkinan ada perubahan sedikit dari rumusan masalah, dari tadi saya ada tempat, dan nanti ke berikutnya ya kita mencoba besok mencari permasalahan lagi di 2 hari ke depan untuk menentukan pokok permasalahan. Sementara itu Ibu, Pak Dokter, saya kasih kesempatan teman-teman untuk menyampaikan permasalahan 2 hari ini. Iya. Oke, terima kasih Pak Supriyanta, Pak Edi atas paparannya dari progres yang sudah dilakukan untuk OJT 2 ini. Oke, berikutnya Pak Dokter mau langsung ditanggapi atau gantian satu-satu? Intinya Pak Edi tadi ada 3 permasalahan utamanya. Yang pertama adalah adanya perubahan tempat, yang kedua adalah ada perubahan judul ya Pak ya. Ya, ada perubahan judul. Terus yang ketiga ada penyesuaian jadwal dari penyusunan jadwal yang udah ditetapkan karena memang ada perubahan itu tadi, jadi penyesuaian gitu. Itu Pak Dokter dari Pak Supriyanto. Silakan Pak Dokter untuk menanggapinya dulu. Ini saya tanggapi Pak Edi ya, bahwa perubahan judul itu ya idealnya ya kan perubahan pada penemuan masalah yang ada di situ. Iya toh Pak Edi? Iya. Terus saya kira tidak begitu sulit. Tapi kemarin sudah terlanjur diupload ya. Iya. Tolong itu tanyakan pada pengajarnya. Ya. Kalau tidak ditanyakan nanti jangan-jangan panjenengan itu ngupload ya. Terus dicocokkan permasalahannya itu tidak sesuai yang ada di Lapangan. permasalahan yang panjenengan angkat gitu. Terus gini Pak ya, ini tadi yang suruh yang suruh ganti judul itu panjenengan sendiri ataukah dari pihak sekolah? Ya ada semacam Pak? Minta gitu. Setelah kita angkat masalah ini gitu. Oke lah Bapak Ibu ya. Kalau memang seperti itu semestinya ya Pak ya. Tapi kalau saya luwes itu saja, lentur ya. Lah kalau Pak Edi menemukan yang seperti itu permasalahannya, terus dari sekolah pesan seperti ini, terus gimana? Apa ya cocok? Pak Edi, kira-kira gitu.
Artinya Tapi- mungkin boleh atau tidak gitu ya Pak ya, boleh atau tidak sesuai dengan yang kita ajukan kemarin gitu kan Pak Nggih? Iya, karena Iya. kemarin itu sudah terlanjur Iya. diupload gitu loh Pak Edi. Tetap konsisten Iya, gitu iya, ya Pak Pak Dokter Iya. ya. Iya, apakah yang kemarin-kemarin boleh gitu kalau memang ternyata di lapangan tidak Saya bisa? ya dengar itu ya hanya di sini ini ya. Karena saya itu ya membimbing kemana saja itu ya tergantung lah, diberi kebebasan dari orang-orang yang mau itu mengangkat itu diberi kebebasan Bapak itu. Terus begini Bapak yaitu ya. Nah nanti seandainya diangkat A, terus sekarang itu diangkat B, apa sekolah itu nanti minta, ya jelas mintanya itu minta apa hasilnya itu Pak Edi itu melaksanakan apa itu kegiatan yang ada di situ. Tapi seandainya Pak Edi ya, kalau dulu itu sudah diangkat masalah misalkan guru ya belum menguasai strategi, metode, model dan teknik pembelajaran. Terus panjenengan ngangkat lagi ya di situ itu ya. Misalkan guru apa itu anak-anak ya karakternya terlalu ya gitu. Nah berarti itu nanti sekolah itu kan beberapa banyak masalah kalau gitu. Kalau terus terang gitu. Tapi seandainya yang jenengan temukan itu tadi seperti sama yang dulu, panjenengan itu dalam penelitian itu ya dalam apa klarifikasi itu, dalam melihat itu, mencari permasalahan yang ada di sekolah itu sangat mahal saya kira. Kalau dulu sudah dicari itu segitu itu, kalau sekarang itu dicari segitu. Misalkan saja, kalau dulu itu mencarinya itu ya, menganalisisnya itu kelemahan atau analisis SWOT itu dicarikan ya. Misalkan panjenengan lihat dari peta mutu sekolah, dari mutu sekolah. Dulu ya gitu. Ya apapun yang terjadi sampai siapapun ya. Ya kalau dilihat peta mutu, karena peta mutu itu tidak akan berganti kalau itu. Nah seandainya saya itu ya lontar-lontar saja. Yang saya khawatirkan antara apa itu yang sudah diangkut itu, yang Bapak Edi itu melihat yang sebenarnya itu permasalahannya begini, terus disuruh ganti. Dan nanti yang diupload itu bagaimana dengan yang diangkat itu, kira-kira relevan atau tidak gitu. Iya, coba tanyakan saja pada pengajarnya, karena ya tidak bisa memutuskan. Ya gitu ya Pak Edi ya. Oke. Terima kasih Pak Dokter atas arahannya. Gimana Pak Edi, sudah jelas? Ya, nanti Ada pertanyaan lagi? Nanti sesi kedua ya. Pertanyaan monggo Pak Edi. nanti hari ketiga kan kita ada perumusan masalah, nyari masalah lagi. Coba nanti mau mengurusannya kemana nanti? Oke. Iya. Iya. Terima kasih Pak Edi. Tidak ada pertanyaan lagi Pak Edi? Cukup kasih kesempatan teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Intinya konsistensinya masih tetap harus dipegang ya Pak Edi ya. Kalau jawaban dari Pak Suyanto, tapi tetap ada peluang untuk tanya ke Bu Ida gitu ya. Tadi di siapa yang ada lumayan ini ada agak berisik. Oke. Kita lanjut? Oke, silakan. Oke. Ya, siap. Lanjut untuk berikutnya adalah untuk Bu Anis. Silahkan Bu Anis. Iya. Baik, Bu Lika, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu beserta Pak Dokter yang saya hormati. Untuk hari kedua, alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan sosialisasi ke sekolah magang yang kedua. Dan alhamdulillah saya diterima dengan baik.
di sana kita kan hanya mengangkat AKPK. AKPK itu kan kita di sana nilai kita yang terkecil ya Pak Dokter ya. Iya. Ya, kebetulan nilai saya yang terkecil itu hanya sosial. Apa kita mengangkat KPK-nya 2 permasalahan apa 1 Pak Dokter? Kompetensinya. Ini Pak Bu, ini ya saya tanggapi langsung ya Bu ya. Ya. Ya silakan Pak, silakan Pak. Ya, untuk ini Bapak Ibu ya, kita itu bisa menyelesaikan kegiatan ini. Tidak usahlah mengangkat yang banyak. Tanyakan saja pada pengajar. Oh, begitu. Berapa? Kenapa ya kalau memangnya bisa enak, kenapa kalau kita cari yang sulit-sulit gitu? Iya. Permasalahan itu yang diangkat itu kira-kira ya, kalau lebih enaknya ya walaupun kemarin itu yang di-upload itu apa? Masalah apa? AKPK itu ada 6 komponen Pak Dokter. Kebetulan komponen saya biasanya kan kita yang angkat di magang 2 itu AKPK kita yang terkecil komponen kita. Jadi saya yang terkecil itu sosial, makanya saya mengangkat sosial. Nah saya udah Apa sosial. sosial apa angkatannya itu? Antar guru atau antar siswa itu lemah gitu apa? Ya, dengan guru, siswa dan dengan masyarakat, hubungan dengan masyarakat. Ya. Nanti saya buat instrumennya, disebarkan di sana. Kemudian saya di sana untuk mendapatkan profil sekolah magang 2 itu, saya sudah meminta daftar 1, KTSP, rapot mutu, dan visi misi. Karena rapot mutu itu kita kan mengangkat yang 8 standar itu. Iya. Ya, 8 standar kita ngambil dari rapot mutu. Kebetulan kepala sekolahnya care, karena saya dulu juga guru di sana. Kebetulan saya guru di sana dulu. Jadi guru-gurunya juga care ke saya. Jadi alhamdulillah saya tidak ada kendala. Itu yang saya angkat dari SD, yang magang saya, yang baru saya dokumennya saya minta tadi pagi sambil sosialisasi. Terus yang kedua saya mau menanyakan lagi Pak Dokter untuk yang nomor 4, pembinaan guru melalui kegiatan supervisi akademik. Supervisi akademik itu kan kalau dulu saya OJL itu ada guru junior yang kita supervisi. Kalau sekarang kemarin saya lupa nanya, dari pihak pengajar juga tidak menentukan supervisi guru junior atau guru senior, apa supervisi kelas rendah, apa kelas tinggi. Nah sekarang saya minta kesepakatan apa dari Pak Dokter, pendapat Pak Dokter, kita mengambil guru rendah, apa kelas tinggi, apa dua-duanya, apa satu saja. Itu saja Pak Dokter. Terima kasih. Ini Ibu saya tanyakan ya, dari ketetapan standar itu yang diambil itu permasalahan standar yang mana? Iya. Pertama, kedua, ini kalau nanti ya dikatakan ya, ini tadi kan ditemukan ya Bapak Ibu ya, bahwa kegiatan sosial itu rendah. Lah, masalah yang perlu diangkat itu tadi kan sosial, ya Bu? Iya betul. Iya. Terus Ibu itu kok bisa ya sosial katakan rendah itu gimana Ibu? Ibu dalam pengamatannya lewat apa? Waktu kita mengisi AKPK di OJT 1 ya? LMS LMS OJT 1 ya? Iya. Iya. Nah, kita kan di sana kemarin sama pengajar di print, Pak. Iya. Hasilnya di print. Jadi kita melihat di sini nilai kita. Nah, nilai kita itu kan kemarin bilang yang terendah yang kita angkat gitu, Pak. Nilai sekolah itu atau nilai Ibu? Nilai kompetensi kita, Pak. Nilai AKPK di kompetensi yang 6. Oh, 6 kompetensi itu. Iya, betul. Nah, sarannya Pak pengajar itu apa kompetensi yang ada pada Ibu? Apakah
kepada ibu, apakah hasil pengamatan yang ada di sekolah yang diangkat? Pada AKPK ini Pak, yang paling rendah di AKPK kita ini. Ya gini ya Bu ya. Makanya saya ngomong seperti itu kadang-kadang ya. Selera seorang pengajar itu macam-macam ya. Ada yang hasil pengamatan yang ada di lapangan gitu. Pertama kali itu waktu kita ya melihat kekuatan kelemahan, apa itu hambatan dan lain sebagainya itu ya kita lihat kira-kira yang paling mudah apa. Iya. Tapi makanya saya telusuri kadang-kadang ya seorang pengajar ya seperti itu. Ya. Kita ikuti gitu saja Bapak Ibu ya. Pakai yang baru nggak? Maka dari itu kalau memang sosial ya yang ada pada ibu ya terus sebetulnya ya. Iya. Baik Pak Dokter, saya akan angkat sosial satu aja ya Pak Dokter ya. Iya. Iya. Terus masalah itu ini apa supervisi akademik? Supervisi. Nah, gini Bu ya. Ya terus terang ya. Coba Ibu pikir ya. Masa sosial itu Enggak, itu maaf Pak Dokter ya. Yang sosial kan itu di AKPK. ya Selesai. Sekarang kita matrik yang ke jadwal yang keempat. Nah, di sini pembinaan guru melalui kegiatan supervisi akademik. Kan kalau kita di supervisi semua dilaporkan kan terlalu banyak. Maksud saya, apakah kita ngambilnya yang kelas tinggi atau kelas rendah atau seperti bagaimana begitu? oh gini Bu ya, saya potong ya. Masalah itu tidak ada aturan-aturan yang enaknya gitu saja Bu kira-kira. Ya. Bebas. Yang enak berarti. kalau Iya, ibu itu benar. yang pas gitu. Ya, baik Ya, Pak Dokter itu ya, yang enak lancar. Iya ya. Betul. Terus di Setuju ini, sama Pak Dokter yang enaknya aja. Tidak usah kita itu cari yang sulit. Tidak harus Kalau digulai ada iseng yang- angel-angel gitu. cari yang sulit ya. Kalau kelas tinggi itu ya tidak ada aturan gitu. Kalau ibu itu kira-kira gurunya itu kalau kelas tinggi itu enak dijak ngomong itu gimana. Yang kelas rendah itu ya kadang-kadang kalau saya itu pengalaman saya lihat itu guru itu kalau ngajar kelas 3 itu masih apa itu sibuk dengan pendidikan karakternya. Saya kelihatannya seperti itu. Tapi kalau kelas tinggi, kelas 5 dan 6 itu ya masalah kompetensinya ya, masalah hasil terhadap apa itu nilai-nilai yang ada gitu. Maka dari itu Bapak Ibu ya kalau enaknya di kelas 5 dan 6 kelas tinggi, pakailah kelas tinggi. Kalau bagi ibu ya misalkan saja enak kelas rendah ya gitu ibu ya. Nah itu nanti Bapak Ibu ya masalah Pak Ayu. seperti sehat ini ibu kan Itu matiin Pak Ayu nih taktuk-taktuk kok. seperti sehat nah kira-kira ya Nggak dipakai itu belum dimatiin kan? pengamatan itu Oh. kira-kira pengamatan ibu itu yang kira-kira ada kelemahan Tapi hidup nggak itu? kelebihan terus Oh, lah kok tak kekuatan pengen banget. kelemahan peluang Ya udah dan deh. hambatan itu apa gitu Nah, apa ya kira-kira Allah? dan Tidak banyak kan itu. itu yang paling rendah ya. Dan saya sampaikan Bapak Ibu ya itu ada 8 standar Bapak Ibu ya Iya. nggak usah sibuk-sibuk ya kalau bisa satu standar kenapa kok banyak-banyak yang pas itu ya masalah pembelajaran itu ya standar rokok gitu ya Pak ya tapi kalau standar misalkan saja Bapak Ibu untuk mengangkat standar sarana prasarana saya lihat standar sarana prasarana itu ya dimanapun ya itu berapa persen gitu tercapainya ya maka dari itu kalau ibu mengangkat seperti itu lebih sulit ya alangkah baiknya standar-standar yang kompetensi pembelajaran itu saja yang diangkat nanti seandainya itu ya pelatihan gitu pelatihan apa itu dengan kawan-kawan guru yang ada di situ ya baru diangkat nilainya ya
Seperti itu ya Bu ya, Iya Pak. intinya kira-kira itu mana yang termudah dan mana yang diperbolehkan oleh pengajar. Tak usah mulu-mulu dulu, tapi kalau sudah itu diizini ya, baru panjenengan membuat yang berlebihan. Seperti itu ya Bu ya. Iya Pak Dokter. Ya, Terima kasih Pak Dokter. ya. Oke, terima kasih Bu Anis atas tanggapannya, dan terima kasih Pak Dokter tadi atas sarannya untuk Bu Anis. Pada dasarnya untuk permasalahan Pak Dokter, kita semuanya juga memang agak bingung untuk RT LPP ini, karena memang kita belum terjun langsung. Mungkin kalau ibarat telur ini kita masih setengah matang gitu Pak. Iya, Ya. iya. Baik Pak, untuk kita lanjutkan Pak Dokter. Berikutnya adalah Pak Ahmad tadi nanya ada apa Pak Ahmad? Angkat tangan. Ya Pak Iya. Ahmad. Ada apa? Silakan. Baik, Kok kecil sekali suaranya Pak Ahmad? ini ketutup ya. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Soleha dan Pak Mentor. Untuk kegiatan sosialisasi dan seterusnya saya belum berjalan dengan baik. Karena ini untuk ke sekolah 2 pun saya belum, baru informasi secara telepon saja dengan kepala sekolah magang 2. Dan beliau alhamdulillah sudah mengizinkan. Untuk di sekolah magang 1 pun saya baru merapat dengan guru-guru bagaimana untuk menindaklanjuti RT LPP ini. Kenapa seperti itu? Karena saya masih agak belum pas betul, belum memahami secara betul gitu ya tentang langkah yang harus dilakukan di dalam melaksanakan RT LPP ini. Untuk sosialisasi tadi sudah ngobrol dengan guru-guru, alhamdulillah semuanya sudah welcome, menerima dan siap membantu. Yang saya harapkan adalah bagaimana langkah kita dalam melaksanakan RT LPP ini agar step by step itu jalannya lancar seperti itu. Biar paham betul, baru nanti kita berjalan dari step ini harusnya seperti ini, dan dari sini harusnya seperti ini. Jadi saya hanya mohon ke Pak Mentor untuk arahan ya, terutama saya yang belum paham betul mengenai hal tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Mohon maaf Bu Diah ya. Enggak apa-apa Bu Diah ya. Kita ke teman-teman dulu. Nah, kita sabar dulu ya Bu Diah. Oke, Pak Dokter, ini sebenarnya permasalahan Pak Ahmad ini permasalahan kita bersama Pak Dokter. Oh, maaf nih Pak Dokter, walaupun Pak Dokter berulang kali mengatakan saya tidak memberikan materi dan lain sebagainya untuk memecahkan kepusingan kita, ketidakjelasan kami. Jujur Pak Dokter, tidak ada salahnya kami mohonlah Pak Dokter arahannya gitu, harusnya bagaimana. Karena gini, saya juga pengalaman saya kan ada sekolahan saya kan ada yang angkatan 1 Pak Dokter, tapi agak pelit juga gitu loh berbagi apa yang harus dilakukan gitu. Jadi diomongin itu ada kok Bu Solehaton di Google banyak kok contoh-contohnya gini, tapi harus yang bisa ngehack, harus bisa yang kayak gini gitu doang. Jadi kita semakin pusing nih kepala Pak Dokter. Jadi mohon sekali lagi, walaupun Pak Dokter udah berapa kali mengatakan saya tidak ngasih materi dan lain sebagainya, ini kira-kira apa yang harus kita lakukan gitu loh Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter, ditunggu sekali kita. Itu waktu OJL ke sekolah ya. Iya. Terus gini saya sampaikan Bapak Ibu, tentang Bapak kan sebagai kepala sekolah tuh. Iya toh, Pak Ahmad kepala sekolah. Iya betul. Betul. Pak Ahmad itu di kepala sekolah ya. Itu tempat OJL 1 ya. Betul. Akreditasinya apa Pak Ahmad? Alhamdulillah A. Ya kalau tempat OJL 2 ya jangan sampai di bawahnya ya.
Iya, baik. Seharusnya seperti itu. Tapi lek nekat ya ndak apa-apa, Pak. Tapi ya jangan nekat ya. Aturan itu Iya. kita laksanakan. Nah, lah sepertinya ya Bapak kan gini nanti ya, sebagai pengawas sekolah ya barangkali nanti mendapat binaan yang ada di sekolah tempat UJL 2. Iya toh Pak ya. Iya. Nah, tempat UJL 2 itu ya kepala sekolahnya. Apa iya kepala sekolah itu pelit dimintai data-data pertama ya. Terus kalau ada pelit ini tadi ya saya bantu salah satu contohnya seperti itu Bapak Ibu. Monggo dianalisis seperti itu ya. Tentang apa itu rencana jadwalnya itu sudah ada juga ya. Terus apa Bu Solika yang kira-kira yang ada kesulitan di situ sudah jelas. Halo? Halo, iya Pak, silakan. Siap, Lanjut nyimak, Pak, Pak. kedengeran Pak? Nyimak. Iya. Jelas. Yang kira-kira saya beri contoh tadi ya sudah jelas. Tempat hari apa, hari keberapa gitu ya Bu ya. Iya, iya. Terus Ibu kira-kira yang lebih apa itu lebih ada masalah lagi itu yang mana Ibu ya? Halo Bu. Halo. Halo. Iya Pak. Oke, untuk tanggapan untuk ke Pak Ahmad gimana Pak? Sudah cukup? Nanti kita lanjut yang berikutnya. Sudah cukup itu. Tolong dibaca ya. Seperti itu ya Bu ya. Maksudnya Pak Ahmad tadi ini Pak Dokter, tahapan-tahapannya setelah kita sosialisasi, ini kan udah ada jadwal ya Pak ya. Yang dipersiapkan apa gitu loh Pak? Apakah instrumennya dulu ataukah gimana? Apa yang harus dilakukan untuk penyusunan RTLPP-nya gitu Pak? Memang kami udah ada jadwal. Itu Pak Dokter, iya kita udah buat jadwalnya. Cuman masih bingung juga gitu, maksudnya ketika berbicara nanti pelaporan gitu Pak. Ya. Terus gini Bapak Ibu ya RTLPP. Misalkan saja untuk kegiatan ya. Seandainya pertama kan ada perencanaan ya Bapak Ibu. Iya toh? Iya betul. Terus pelaksanaan. Iya. Terus evaluasi. Iya. Nah, terus tindak lanjut ya. Ya. Iya. Terus Perencanaannya iya. itu apa? Perencanaan segala sesuatu sudah. Terus pelaksanaannya itu kita ke sekolah itu misalkan pelaksanaan mengadakan supervisi sekolah. Misalkan saja Bapak Ibu ya, misalkan saja yang diangkat ya. Yang diangkat itu guru belum bisa melaksanakan guru belum menguasai strategi, model, teknik pembelajaran. Misalnya pembelajaran berbasis project based learning atau gitu. Iya toh? Nah, maka dari itu ya Bapak Ibu memberikan arahan bagaimana pembelajaran project based learning itu jangan sampaikan ini. Terus Bapak Ibu mengadakan supervisi, pakai instrumen supervisi ya Bapak Ibu ya. Oke. Ada instrumennya itu ya, sebetulnya ya di situ ada di dalam apa itu PTS itu, saya kira ada itu di situ. Nah itu cuma yang apa pembelajaran apa itu di situ jigsaw itu diganti project based learning. Kalau misalkan pembelajaran berbasis masalah diganti itu step by stepnya itu seperti itu. Nah, kita setelah itu mengadakan supervisi karena nanti yang di apa itu untuk membuat PTS itu paling penting adalah 10 guru ya. 10 guru. Nah, kalau untuk PTS yang
diajukan ya untuk kenaikan pangkat itu 2 sekolah karena Bapak Ibu itu sebagai OJL ya 1 sekolah nggak apa-apa, dan itu pun tidak terbatas gurunya itu harus guru IPA ya Bu, misalkan IPA ya dia guru apa saja yang ada di situ. Tapi kalau SD ya Pak Ahmad ya, di tempat Bapak itu gurunya itu berapa Pak? Gurunya ada 18, Pak. Oh 18 ya sudah. Iya. Itu nanti ya yang disupervisi seperti itu, apa yang kelihatannya ya. Dan itu pun nanti dalam pembuatan PTS tidak harus PTS jadi tuh Bu ya. Ya, Pak. Halo? Halo? Iya, Hanya Pak. proposal. Hanya proposal saja ya Pak Dokter. Berarti lampiran-lampirannya Pak perlu ya, mamanya kayak ini mamanya lampiran yang harus disiapin gitu. Tadi kan pertanyaan Pak Ahmad apa aja yang harus disiapin gitu, apakah ada lampiran absen ataukah gimana gitu. Oh iya. Lampirannya absen, otomatis ya. Kegiatan dalam itu yang sempurna itu seperti Mama itu. lagi Kegiatan meeting yang ya? dalam UJN itu kegiatan itu lampirannya absen adalah sangat diperlukan. Dua, instrumen ya. Instrumen seharusnya ada ya. Apalagi sekarang ini gini Bapak Ibu ya. Karena segala sesuatu ada foto ya. Waktu pertemuan itu di samping absen ya ada fotonya. Risiko, tapi ayamnya akhirnya dibawa pulang sama dia katalah. Iya. Ya. Katanya, Idealnya, ayam ya. dari sekarang kalau buat gurunya Foto kan itu nggak harus enak. betul-betul Ibu cocok ada dengan sih, ada oh ya yang udah absen. nggak apa-apa Kalau ntar ibu sampai gorengin deh. buat-buat, Malah ya. diambil misalkan dia dalam nggak diambil absen kan itu nggak apa-apa laki-lakinya sebenarnya buat 3, kamu. perempuannya 7 ya. Itu yang harus kelihatan seperti Ih itu. kasihan kan kalau untuk guru nggak enak dia ngarang. Ya Bapak Ibu ya seperti itu. Oh, Ya. kata dedek kan untuk Absen. dia bawa dus. Oh berarti ini memang Terus. bener untuk guru. Kan Foto, nggak enak ya. sama buah tuh, Foto katanya itu buah waktu itu. foto Buahnya pertemuan, apa mangga? apabila Oh waktu ya udah deh. dan foto waktu pembelajaran itu jenengan Iya, siapkan. lo Dan kamu mungkin nggak lain-lain futsal? bisa Enggak, Bu lagi jenengan enggak. Oh. apa yang Gimana kira Kak? Kenapa? kira- Kirain nggak diambil ayamnya harus juga terus ya udah jenengan emang enggak tak kasih ambil kamu yang lain. terus tak gorengin. Saya Tapi kira ternyata itu Bapak diambil nggak Ibu ya. apa-apa. Biarin Pak aja. Ahmad ya. Untung mama Iya, punya Pak. kan. Lah kalau ibu Kira-kira punya gimana, tinggal Pak? goreng belum Jelas. digoreng tak gituin. Oh, Ini Bu, ya udah. boleh nanya lanjutannya Pak? Iya. Ntar mama Boleh. nginiin video anu ya Kalau suara ya. untuk Jangan suara dulu. kalau untuk supervisi akademik itu di sekolah magang sendiri, di sekolah sendiri itu dibatasi gurunya atau kita ambil sampel misalnya 3 orang gitu. Lagi. Boleh ya Pak ya, sebetulnya 2 orang aja boleh nggih Pak? Menurut saya boleh. Tapi kalau ibu iya boleh ya. Nah, karena ibu bapak ibu itu tidak membuat apa PTS yang sampai apa itu metode pembahasan ya. Nggih, hanya sampai bab 3 proposal nggih Bapak, nggih. Iya. Nggih. Itu. Nggih. Seperti itu. Sebagai sampel gitu. Iya. Sampling gitu saja sampel. Nah, barangkali ada lagi. Oke. Sudah cukup, terima kasih. Gimana Pak Ahmad, cukup atau masih ada lagi? Sudah cukup, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Sekarang Bu Diah Sinto silahkan atas waktunya untuk Bu Diah. Baik, terima kasih Bapak Dokter yang terhormat. Sebetulnya tadi juga sudah dibahas semua, nggih. Jadi pertanyaan saya pun sama. Jadi yang pertama hari ini tadi saya sudah mengadakan sosialisasi dengan teman-teman di sekolah, Bapak. Alhamdulillah mereka juga welcome dan saya mungkin tidak akan ada misalkan sosialisasi yang untuk semua gitu sih enggak Bapak, tapi hanya boleh enggak Pak kalau misalkan nanti itu saya face to face, jadi tidak terus harus mengumpulkan kemudian saya harus seperti narasumber di depan lalu saya mau begini itu, tapi saya rencanakan nanti walaupun untuk semua teman-teman tapi tidak ada di khusus, tapi mungkin di fotonya misalkan karena kita butuh foto itu juga ada misalkan ada 4 teman, nah itu yang saya ngobrol dengan mereka tentang ini, nanti ada lagi seperti itu Bapak, apakah itu diperbolehkan? Atau yang saya lihat di banyak video itu
itu juga langsung pembinaannya kepada semua, atau bukan pembinaan ya, sosialisasinya kepada seluruh guru di satu sekolah tersebut dengan mengadakan seperti akhirnya dilanjutkan juga dengan workshop atau IHT. Seperti itu yang saya tangkap juga Bapak. Kemudian kalau yang saya rencanakan itu, satu, sosialisasi sudah, kemudian kedua itu supervisi akademik, lalu ketiga itu saya juga nanti mungkin ingin melihat PK guru atau PKG dan juga PKKS nanti ke kepala sekolah juga. Lalu kemudian yang berikutnya itu, apakah saya juga harus mengadakan IHT atau workshop kepada teman-teman. Kemudian yang kelima, pasti saya akan membahas atau mengembangkan PTS. Dan yang keenam itu tentang AKPK saya, Bapak, seperti itu. Nah, yang saya tanyakan Bapak tadi yang pertama itu tentang yang apakah bisa face to face ataukah harus langsung, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk semacam workshop atau IHT-nya apakah kita harus mengadakan, dan kalau emang harus mengadakan apakah cukup di sekolah kita atau di sekolah binaan kita juga, seperti itu Bapak. Jadi saya juga masih lumayan bingungnya Bapak. Nggih, itu dulu Bapak. Ya, Terima itu kasih Bu ya Dian. memang bingung. Terus tadi yang disampaikan masalah fotonya, Nggih. ya, maksudnya fotonya itu enggak kegiatan di mana itu yang ada dulu terus dipakai sekarang gitu. Oh enggak Bapak, enggak. Jadi misalkan saya kan memang betul-betul saya mensosialisasikan, tapi seperti tadi kebetulan saya itu hanya ke 11 teman Bapak. Jadi memang oke lah perwakilan dulu ya gitu. Jadi memang ke 11 teman yang kebetulan kami itu kan mengajar itu per kelas Bapak. Jadi jam 7 sampai jam 10 itu PTM untuk kelas 9. Nanti jam setengah 11 sampai setengah 2 itu untuk PTM untuk kelas sekian. Jadi yang ngumpul nggak banyak Bapak, karena juga ada yang harus di kelas. Jadi oke, akhirnya 11 orang. Ya saya foto Bapak, ada bahwa saya sosialisasi tentang masalah ini gitu. Nah, nanti berikutnya mungkin saya dengan guru-guru lain, maksudnya begitu Bapak. Jadi tidak terus sosialisasi saya itu di depan ruangan yang semua guru berkumpul seperti itu, maksud saya Bapak. Bolehkah face to face begitu? Gitu, hanya sebagian Ini gitu Bu Bapak. ya. Nggih. Ya kalau nanti ditindaklanjuti untuk membuat PTS, idealnya 11 guru itu ya tetap untuk sosialisasi itu untuk bahan penelitian ya, Nggih. seperti itu. Dan itu pun ya tadi ya kepala ya memang itu saya itu ya agak ya kasihan terhadap mente-mente yang ada sekarang ini. Ini sekarang itu dalam keadaan apa itu? Dalam keadaan apa itu COVID ya. Apalagi tapi sekarang sudah enak. Yang kira-kira yang dulu-dulu yang itu, tapi sebetulnya ya ini ya enggak ada kesulitan. Kita kumpulkan ya pakai Zoom itu bisa ya perkumpulan-kumpulan. Tapi kalau melihat mengajarnya sekarang ini lebih enak daripada waktu yang kira-kira 4 bulan atau 5 bulan yang lalu. Karena apa? Karena Bapak Ibu bisa langsung terjun ke lapangan, melihat langsung ajar ya. Tapi kalau saya harapkan ya Bapak Ibu ya, judulnya itu ya jangan gini, misalkan saja judulnya itu jangan mata pelajaran itu sudah ditentukan, misalkan pelajaran IPA gitu atau bahasa Inggris itu, nanti cari gurunya itu ya sulit Bapak Ibu. Terus misalkan metode pembelajaran apa, strategi pembelajaran, metode pembelajaran misalkan saja jigsaw ya itu tadi ya, guru yang ada di SMP yang jenengan bina itu ya apa saja, misal bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PKN itu lebih mudah itu nanti. Tapi kalau jenengan tentukan guru IPA ya sulit. Guru IPA berapalah ya, guru matematika berapalah ya. Nah, seperti itu. Saya menyarankan pada panjenengan-panjenengan itu biar nanti dalam melaksanakan tugas ini panjenengan dan kesulitan. Nggih. Berarti boleh perwakilan nggih Bapak, itu juga tadi menurut Ada Bapak. kesulitan nggih? Bapak.
boleh ya. Nggih. Tapi gini, saya sampaikan kepada panjenengan. Perwakilan maksudnya gimana Pak? Perwakilan itu? Ya, maksud kalau memang yang PTS saya rasa boleh, mau misalkan hanya berapa guru pun boleh. Maksud saya yang untuk sosialisasi sih nanti akan saya sosialisasikan ke seluruh teman di sekolah saya. Tapi maksud saya tidak dalam waktu bersamaan itu Bapak. Oh, seandainya bersamaan satu kali itu adanya guru 10 ya. Karena nanti kalau jenengan ya tidak bersamaan, ada guru 10 jenengan sosialisasi sendiri, ada guru 15 Iya. sosialisasi sendiri. Lah jenengan itu padahal materinya sama ya. Nggih. Cukup orang 10 saja padahal sudah cukup. Kenapa harus Oh banyak? boleh, boleh Pak kalau sosialisasi. Oh iya. Saya pikir kalau sosialisasi harus semua di satu sekolah itu dapat gitu Pak. Alhamdulillah kalau memang boleh sekian orang, it's okay Bapak, nggih berarti. Yang penting Ya, ya, boleh. pembinaan itu kan nanti kalau ya, kalau misalkan ada pertanyaan ya, tapi ya itu karena saya tidak berhak untuk memberikan penilaian ya. Maka dari itu ya, itu lebih baiknya ya panjenengan ya harus banyak alasan kenapa kok sosialisasi itu yang ada, karena sekarang itu masuknya Iya, PTM. untuk waktu COVID itu ya. Iya Bapak. Seperti itu. Nggak pernah ngumpul semua. Iya Bapak, siap. Oke. Iya, Berarti iya. nanti ketika presentasi hasilnya itu ya Pak ya, bisa menjelaskan gitu ya. Iya. Oke. Baik, siap Bapak. Masih ada lagi Bu Dia yang Itu ingin kalau yang ditanyakan? sebetulnya Pak, coba apa yang kita lakukan secara pasti di sekolah binaan itu Bapak, apakah kita juga harus sosialisasi seperti itu atau kita cukup ke tujuan kita di AKPK kita nggih Bapak kalau ke sekolah magang yang bukan di sekolah sendiri Bapak? Oh, iya. Kan itu kan sudah ada jadwalnya atau jenengan. di Nggih, situ. kalau jatuhnya iya. Maksudnya yang harus kami sampaikan gitu Bapak. Yang harus kami Iya. ambil datanya. Iya, ambil datanya gitu. Terus jangan lupa itu foto loh sekarang ini ya Iya, Ibu Bapak. ya. Karena segala sesuatu sekarang itu fotonya, dan itu harus cross check nanti foto dengan absen itu sama atau tidak. Alasannya kalau sekarang ini Bapak Ibu ya nggak terlalu banyak gitu ya, karena sekarang itu protokol itu masih belum dibebaskan ya, harus tetap memakai protokol COVID-19 ya. Karena itu ya rata-rata guru-guru itu ya masih pelaksanaannya ya ikut apa itu, Protokol kesehatan. iya, terus ada yang ikut daring dan berdasarkan yang lalu ya seperti yang lain-lain itu sosialisasi itu ya hanyalah diambilkan ya dari apa sih, dari guru-guru yang tertentu saja yang kira-kira bisa dihubungi. Kenapa Bapak Ibu seperti itu ya? Padahal yang pertama itu saya sebagai mentor dari SMK yang dari calon pengawas yang ada di seluruh Kabupaten Trenggalek ya. Nah itu Bapak Ibu ya, langsung pengajarnya langsung dari LP2KS. Semua itu berorientasi, misalkan dari Balai Besar Bisnis dan Pariwisata BESPAR itu kan harus mengikuti pada LP2KS, semestinya itu ya bisa Bapak Ibu. Seperti itu, kemarin seperti itu ya. Apa ada perbedaan Pak ya antara dari balai yang di Solo itu PK3 LPK2KS dengan BESPAR? Apa ada perbedaan nggak Pak? Ini Bu, kalau semuanya itu berorientasi pada LP2KS ya. Tapi yang namanya manusia kadang-kadang menjabarkan ya. Sama dengan gini Bu ya. Ibu BCI kawan Ibu ya, kalau di Pramuka itu ya. Kawan sebelah ya, belah kanan BCI. Saya pergi ke sekolah. Kadang-kadang yang terakhir itu bisa juga saya pergi ke kamar mandi gitu.
Nah itu kadang-kadang seperti itu. Tapi di sini wong ini namanya apa itu pemerintah ya kadang-kadang punya kebijakan sendiri gitu. Ya orang itu kan ya lain, kadang-kadang ya punya idealisme tinggi, ada yang idealisme biasa-biasa. Kalau bagi saya yang idealisnya seperti biasa-biasa, Bapak itu yang penting itu ya nanti lulus ya, kalau bisa lulus itu sudah ditentukan. Yang kedua, kalau bisa ya sangat memuaskan, diperbaiki. Tapi jangan buat yang sangat memuaskan tapi resiko tidak lulus gitu loh. Itu ya Bu. Kok bisa Bu? Sangat memuaskan tidak lulus, maksudnya gimana? Membuat ini muayelnya itu mau membuat yang sangat memuaskan. Itulah kalau pepatah Jawa itu ya namanya kebat keliwat. Itu dia ngerti ya kebat keliwat. Kebat keliwat itu belum waktunya itu sudah, tapi ujung-ujungnya yang lain itu keteteran. Maunya itu lebih baik sendiri, tapi ujung-ujungnya yang lain keteteran. Itu saja. Saya pernah ya melihat atau menyampaikan terhadap kawan saya seperti itu. Semuanya ada segala sesuatu cepat membuat langsung di-share, cepat membuat langsung di-share. Padahal yang satu itu belum dibuat. Itulah yang terlibat gitu. Kelewat itu kan namanya apa itu paling cepat dan paling gitu, yang Pak, ya. baik. Sup, Ya. gitu dia. Tapi sebetulnya Kelewat, ada yang kelewatan. kelewat. Gitu. Iya. Makanya itu istilahnya kebat keliwat. Iya. Di kelas kita juga ada. Kita baca komentarnya nggak nyambung ya Bu Diah ya. Maunya cepet. Ya sekarang itu ya nggak usah cepet-cepet dulu, kalau belum bisa cepat ya kita kerjakanlah dengan ya yang penuh teliti, penuh tanggung jawab gitu. Tapi kalau kelompok satu nggak Pak? Pelan-pelan tapi pasti Pak. Iya. Karena kompak ya Bu ya. Nah itu yang Masih ada? Sampun. kelompok berapa Bu Kelas dengan kelompok yang lain gitu. Iya, kelompok yang lain. Ya, mudah-mudahan kelompok ini Sampai kita keteteran ya. Nggak taunya Kok udah ujung-ujungnya sampai ternyata sana, kita. kok udah sampai sana gitu Pak. Ya Allah, ternyata lah alhamdulillah, tapi ternyata kita pas gitu, enak. Kita intip ternyata komentarnya nggak nyambung ya Bu Diah ya di LMS itu forum Kita diskusi ambil itu. positifnya aja. Iya. Kan jadi terpacu, kita harus ngejar Iya betul. Iya. Ya. Tapi alhamdulillah Pak Dokter untuk laporannya memang kelompok satu kan kita deadline itu pengumpulan tanggal 8 Pak Dokter. Alhamdulillah tanggal 7 malam itu kita udah pada selesai. Jadi tanggal 8 itu kita udah pada santai, alhamdulillah. Gitu untuk presentasi gitu Pak Dokter. Jadi malam itu pada lembur Pak Dokter sampai jam 1:30 kayaknya Bu Anis ya. Iya. Gitu. Ya itu Pak Dokter karena ambil motivasi dari teman yang cepet banget itu ya. kejar tayang kita. Iya kejar tayang. Nggak tidur Pak. Ini ya. Kamar nggak tidur. Emang ngikutin, Pak Ahmad ngikutin. Iya. Ya gitu teman-teman, saya konsentrasi lagi. Masih ada lain teman-teman. Konsentrasi, Untuk mungkin endingnya Pak Dokter saya akan coba untuk share untuk jadwal kita Pak Dokter ya untuk RTL 2 ya Pak Dokter ya. Boleh saya teman-teman saya akan coba share untuk share screen. Oke, Iya, tolong di Iya. Oh, kelihatan? Iya, sedang. di grup ya, di share di grup saja Bu ya. Oh, enggak ini saya tayangkan di sini Pak Dokter. Iya. Untuk biar mungkin di sama Pak Dokter mungkin untuk apa yang kita lakukan tahap ini untuk Pak Dokter biar kita lebih jelas. Oke. Kelihatan teman-teman? Iya, kelihatan Bu. Oke, Nggak kelihatan. Tolong diperbesar Oh, diperbesar. atau gini pertama. Saya kok kecil itu tulisannya enggak bisa baca itu. Kelihatan Pak Dokter. Enggak, maksudku
maksudku tayangan itu pada layar utama gitu. Kalau enggak nanti di grup salah satu dari kita nanti disesuaikan waktunya dengan Pak Dokter, waktunya gitu. Oh gitu. Oke deh, oke. Gitu aja ya Pak Dokter ya. Oke, saya stop deh. Ibu Ani sepertinya belum menyampaikan ini tadi. Udah ya Pak tadi. Ada nggak ada masalah Bu Anisma. Yang saya tadi hanya saya tanyakan itu Pak Dokter, yang AKPK tadi sudah dijawab. Supervisi guru kelas rendah atau guru kelas tinggi tidak ada masalah, kata Pak Dokter, cari yang enak-enak saja. Iya, gitu. Ya, betul. Terus PTS yang kemarin kita angkat dari OJT 1 ya, permasalahan kita itu. Ya, OJT 1 tugas yang ketiga. Iya. Ya, buat nanti kita RTLPP. Rencana saya RTLPP itu saya mengangkat RPP Pak Dokter. Jadi melalui in-house training. Tetap konsisten ya Bu Anis ya. Iya. Nanti di sekolah saya, di sekolah sendiri, saya akan mengadakan workshop IHT tentang upaya meningkatkan guru dalam penyusunan RPP kurikulum 13 melalui IHT. Itu PTS-nya. Ya, itu nanti saya akan mengangkat itu di forum itu IHT nanti di sekolah saya. Langsung nanti saya akan buat PTS. Iya, oke lah ya kira-kira itu. Oke. Pak Dokter bisa saya moderator tapi boleh ya Pak Dokter ya? Saya kan belum tadi. Iya, belum. Betul. Oke. Terima kasih atas waktunya Pak Dokter dan Bapak Ibu, teman-teman semua seperjuangan. Semua kita tetap konsisten, tetap semangat, saling memberikan semangat ya. Pak Dokter, untuk pertama kali saya memberikan laporan dari saya progres yang udah saya lakukan untuk kegiatan jadwal RTLPP. Seharusnya saya jadwalnya itu kan tanggal 9 sampai 10 itu sosialisasi di sekolah sendiri dan sekolah magang. Cuman karena memang saya belum ketemu kepala sekolah saya, kalau bahasanya orang Jawa itu saya harus lon-lon dulu gitu ya sama kepala sekolah sebagai orang tua saya, bahwa kami ini ada tugas ini loh gitu sambil menyerahkan. Nah, kepala sekolah itu baru datang hari ini tadi, sehingga saya tadi itu sampai sore karena satu menunggu kepala sekolah, yang kedua karena memang kami adalah sekolah penggerak Pak. Jadi programnya itu berjubun banyak banget. Sehingga teman-teman itu setiap hari itu memang ada proyek diklat untuk sekolah penggerak yang bantuan dari pusat itu Pak Dokter harus dicairkan sampai akhir Desember ini kan. Gitu. Sehingga memang kebetulan untuk sosialisasi saya itu dan teman-teman bisa numpang kegiatan itu. Tapi persyaratannya memang kami dikasih waktu terakhir jam 4 sore gitu. Itu untuk sehingga hari ini saya belum bisa sosialisasi di tempat saya tugas. Rencananya tapi kepala sekolah kami ya welcome, terbuka, senang. Cuman sedih, kenapa? Karena sedih karena kami harus kepala sekolah kami harus kehilangan 7 orang, 3 orang kepala sekolah, 4 orang pengawas gitu Pak dalam angkatan ini. Tapi satu sisi beliau bangga karena apa? Karena memang peningkatan karir itu bisa didorong gitu loh. Ibaratnya gunung itu meletus sekarang itu yang selama ini ketahan di SMP 1. Itu mungkin seperti itu. Jadi saya masih menunggu jadwal dari kurikulum untuk kami karena laporan dari kepala sekolah tadi di samping kami itu ada 7 orang itu yang harus sosialisasi di sekolah kami, ditambah 2 orang magang, 1 dari angkatan 1, yang 1 Bu Lastri dari angkatan kita. Jadi bisa dibayangkan, jadi kalau semuanya bareng sosialisasi mungkin teman-teman juga kewalahan gitu. Jadi by step kami mengikuti jadwal yang ada di sekolahan. Itu mungkin untuk sosialisasi kami, jadi kami tidak bisa sesuai dengan jadwal yang kami susun. Terus untuk yang kedua Pak Dokter, untuk sekolah magang, saya karena di SMP 13 saya tukeran nama Bu Sulastri. Kami kemarin sudah ke sana, sudah ketok pintu, udah assalamualaikum ya.
Pak Dokter? Sebentar ya Bu, Ya. ada azan maghrib Oh, ya. nggih Bapak ajan Sebentar nggih. ya. Nggih Bapak Didengarkan sudah ajan dulu. ya, kami masih belum. Iya. Mm-mm. Iya teman-teman, kalau di sana kan lebih dulu. Iya. Kita belum. Berarti kita mau off ya. Iya nggak apa-apa, ini soalnya 1:14 kalau Waktunya. di saya ininya. Sudah 1:14 menit, 1 jam 14 menit. Cukup lah, nggak apa-apa. Nah, oke, udah Pak Dokter? Oh, belum. Belum kan, barulah. Oh. Dek, itu kenapa makin kata-kata gitu kan, anu Dek? Maksudnya kalau toh itu apa kita matikan dulu aja ya Gus? Allah Akbar, Allah. Tuh masih tuh Dek. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Monggo Bu lanjut. Oke, dikit lagi ya Pak Dokter ya. Ya ya. Ini Pak Dokter yang nomor 2 itu kan menyusun perangkat pendukung pelaksanaan RTLPP. Itu tanggal 12 sampai tanggal 11 sampai 12. Ini saya mohon arahannya kira-kira apa yang harus saya siapkan karena di sini kan menyusun perangkat pendukung pelaksanaan RTLPP. Kami akan catat kira-kira perangkat pendukungnya apa saja ya Pak Dokter ya. Betul ya. Terus gini saya sampaikan kepada Ibu ya. Yang tadi, yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa itu Bu ya. Tempat Ibu itu ada 9 kehilangan atau 7 kehilangan, 3 kepala sekolah, 4 pengawas ya. Iya, betul. Iya. Terus saya sampaikan kepada Ibu ya, kalau seperti itu 4 pengawas itu seperti ini, ketempatan sekolah Ibu kan akreditasinya A. Nanti ke tempat makannya paling enggak minimal ya A, ya enggak ada ya. Iya. Lebih besar A itu enggak ada. Iya. Ke tempat Budiah itu apa Bu? Akreditasi juga, Bapak. Pak. Sebentar sih. Justru kalau saya Iya, itu masih saya memberikan matiin. masukan Bapak RW 2 itu ya silang itu saja ya ada apa-apa. Sekarang itu kalau bisa ini dikerjakan kenapa harus sulit-sulit gitu. Kami udah silang, Pak. Kami silang tapi dengan kelompok lain tapi kalau Budiah silang sama kelompok lain juga. Oh iya, saya itu kalau ada yang apa itu dan nanti datanya itu bisa saling apa itu memperlihatkan. Oh sini itu saya lihat itu seperti ini. Oh situ makanya itu nanti ya dalam pelaksanaan membantu daripada kerja panjenengan itu nanti itu ya. Saya itu mengatakan ya lebih enaknya itu nanti seperti itu ya. Nah tadi ditanyakan oleh Ibu ya menyusun perangkat ya. Perangkat kelengkapan itu ya. Terus menurut pengajar gimana Bu katanya perangkat itu? Ada program ya jelas. Bu, teman-teman masih ingat nggak? Saya kok kayaknya nggak nyatet ya apa saja perangkatnya ya. Perangkat untuk rencana tindak lanjut ya. Iya. Kita perencanaannya di sini seperti kita pertama rapat pembentukan panitia dulu untuk mengadakan workshopnya itu. Kan itu rencana tindak lanjut. Terus menentukan narasumber. Silakan narasumber ya Ibu Ya. sendiri ya. Ya, boleh membuat SK panitia.
menyusun susunan acara, Oh, itu Bu membuat dia. undangan. Oh, Bu Anis yang saya tulis di buku saya yang malam-malam itu ya? Iya, betul. Berkoordinasi dengan kepala sekolah dan guru yang ada di situ di sekolah kita, menyusun daftar hadir dan menyiapkan materi. Yok. Dikirim Bu Boleh ya, nanti Bu, di share ya? Nanti share di grup ya. Ada di RTLPP loh. Iya, yang kita susun bareng-bareng, Bu. Itu bagian kita dan Bu Anis waktu itu. Di sini ya. Iya, iya. Di sini. Oke, ya. Iya. Nanti ngintip lagi ya berarti ya Bu Anis ya. Iya. Oke, berarti boleh nggak Pak kita saling share untuk formatnya seperti apa ya? Boleh ya, maka dari itu kenapa kalau ada yang muda kok harus sulit-sulit gitu. Oke. Ya. Ya. Berarti udah jelas ya Bapak dan Ibu ya. Berarti pertama kita harus menyiapkan menyusun itu sesuai dengan jadwal. Berarti kita saling share, saling siapa yang punya format, pokoknya ini daftar untuk rapat seperti apa formatnya. Nanti kita saling tuker ya. Bisa di WA grup ya. Oke. Gimana, setuju? Nggak pakai format, Bu, langsung aja SK-nya apa, susunan acaranya apa, langsung aja. Oh gitu. Nanti di jadwal hari kelima gitu ada apa teman sejawat gitu kita nanti saling ngobrol. Iya. Setelah itu kan itu ada koordinasi dengan teman sejawat. Iya, betul. Kita aja nanti. Oke, iya. Berarti ini sampai hari kalau sesuai dengan jadwal, Lagi aja ya. ya tanggal 13 sampai tanggal 14, ya 13 sampai 14 kita Google Form ya, untuk apa ya kira-kira biar tidak ada yang kelewat gitu. Gimana, setuju? Sesuai dengan jadwal kita? Ya, setuju. Situasional aja nanti. Oke, ya udah WA lagi ya Bapak dan Ibu ya. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan Bapak Dr. Suyanto, mentor kita. Sekiranya apa ada yang perlu ditambah lagi dari Pak Dokter atau cukup dari teman-teman? Karena waktunya udah maghrib. Kira-kira cukup ya waktu sudah dibutuhkan kita zoom ya. Iya, cukup ya. Oke, kalau cukup, saya pribadi sebagai pembawa acara apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam sikap atau ucapan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah nanti akan ketemu lagi ya Pak Dokter ya. Semoga dalam waktu yang sudah progresnya semakin bagus, sudah semakin ke arah. Bu Lika, Iya, ini Bapak silakan. dokternya tidak itu. Halo Bapak. Ya. Oh, iya, sampun. Mungkin ada penutup dari Bapak dulu tadi. Udah. Silakan Pak Dokter, sebelum saya akhirin mungkin ada penutup kesimpulan terakhir dari Pak Dokter sebelum saya tutup. Silakan. Begini Bapak Ibu ya, saya sebetulnya seperti ini tadi saya agak kelupaan karena itu jadwalnya itu saya berdasarkan hari keberapa gitu. Bapak Ibu apa yang penanggung jawab atau Budia atau Bu Solikatun ya, jadwalnya yang sudah ditentukan dari Kapan-kapan kamu mau apa bikin itu lagi? dari Bu siapa itu Titin ya. Bu Titin, iya. Sudah saya share di grup Pak Dokter. Oh nggak ada ya, coba ulang Ini lagi saya ya. share. Jadi pada Bu Titin itu nanti hari ke-11 itu kita jatuhnya tanggal 19 November. Oh tanggal 19 November ya. Iya. Hari ke-21 29 November. Iya. Hari ke-29 7 Desember. Hari yang terakhir hari ke-36 kita jatuhnya tanggal 14 Udah Desember. dihitung ya sama Bu Anis. Top. Udah Sip. dicoret-coret dari banget. kemarin. Berarti boleh dijabri Bapak Dokter kali Bu Anis. Oh iya, boleh. Iya. Boleh, Pak Dokter. Bu Anis langsung japri ke Bapak Dokter jadi biar nggak lupa. Simpulkan ya untuk Iya. hari ini Bapak Ibu semuanya sudah sampai ke tindak lanjut ya, maka dari itu tindak lanjut terus dibuatkan jadwal sesuai yang sudah ditentukan dari sana dari pengajarnya ya. Maka dari itu untuk yang akan datang kita ketemu lagi, mari kita nanti presentasi bersama-sama sehingga ditindaklanjuti dengan diskusi. Maka dari itu ya kami untuk hari ini ya sampai jam sekian ini ya baru sebetulnya semestinya itu kurang 6 menit, tapi karena
berhubung sholat maghrib itu nanti waktunya sedikit ya, maaf ya, terpaksa harus diakhiri. Sekarang sudah berapa menit Bu? 85 menit. 1:24 Bapak sudah hampir 1:25 menit, nggak apa-apa Bapak, kan 1,5 jam hampir nggih. 1:25 yang kurang 5 menit atau ya seperti itu ya Bu ya. Maka dari itu ya, apabila pada saya kekurangan ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya semuanya. Iya, iya. Ini Bu Nia, kalian aja yang tadi saya dari magang